Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kesha Iksana dengan NIU 520809. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penugasan terstruktur mata kuliah klimatologi laut yang berjudul Indian Ocean Dipole atau biasa disebut dengan IOD. Jadi apa sih IOD itu? IOD merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia, ditandai oleh anomali suhu permukaan laut atau sea surface temperature antara bagian barat dan timur dari Samudra Hindia. Mekanismenya yang pertama terjadi perubahan suhu laut dan menyebabkan perubahan angin, selanjutnya berakibat pada perubahan pola hujan. Nah, Indian Ocean Dipole atau IOD itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada IOD positif. Itu sifatnya angin dari barat Samudra Hindia itu lebih hangat, di bagian timur atau di bagian Indonesia itu lebih dingin. Nah, jika bagian barat itu hangat, terjadi penguapan yang tinggi, kemudian hujan meningkat di daerah Afrika Timur. Dan jika bagian timur itu dingin, akan mengakibatkan penguapan yang rendah, hujan akan berkurang di Indonesia dan di bagian negara Australia. Yang kedua itu adalah IOD negatif. Di daerah timur Samudra Hindia, tepatnya Indonesia, itu akan terjadi suhu yang lebih hangat. Di bagian barat terjadi suhu yang lebih dingin. Jika bagian timur itu hangat, akan menyebabkan penguapan yang tinggi. Kemudian hujan akan meningkat, khususnya di daerah Indonesia. Dan jika daerah barat itu dingin, akan terjadi penguapan yang rendah, sehingga hujan itu akan menurun di daerah Afrika. Nah, mekanisme terjadinya IOD, jadi pada fase IOD positif, suhu itu di Samudra Hindia bagian barat dekat dengan Afrika menjadi lebih hangat dan lebih normal. Air laut yang hangat akan menyebabkan penguapan itu menjadi lebih meningkat, sehingga banyak terbentuk awan dan curah hujan meningkat di daerah Afrika Timur. Sebaliknya, jika di Samudra Hindia bagian timur dekat Indonesia atau Australia, suhu laut akan menjadi lebih dingin dari batas normal. Perairan yang lebih dingin mengurangi penguapan sehingga awan dan hujan itu akan berkurang. Akibatnya, Indonesia dan Australia akan mengalami cuaca yang kering dan peluang hujannya akan menurun. Nah, di sini adalah fase positif dari IOD. Mekanismenya seperti ini. Nah, selanjutnya pada IOD negatif, suhu laut di Samudra Hindia bagian timur dekat dengan Indonesia dan Australia menjadi lebih hangat dari batas normal. Air laut yang hangat akan meningkatkan penguapan sehingga terbentuk banyak awan dan curah hujan meningkat di wilayah daerah Indonesia. Sementara itu, bagian barat Samudra Hindia di bagian dekat Afrika itu akan menjadi lebih dingin dari batas normal sehingga penguapannya akan menurun dan peluang hujan akan berkurang di wilayah Afrika Timur. Nah, di sini merupakan fase negatif dari Indian Ocean Dipole. Nah, selanjutnya saya akan masuk di perbandingan IOD dengan El Nino. Tentunya di Indian Ocean Dipole dan El Nino itu banyak sekali perbedaan dari beberapa aspek. Aspek yang pertama itu adalah lokasi terjadinya. IOD itu terjadinya di Samudra Hindia bagian barat dan bagian timur. Kemudian El Nino itu lokasi terjadinya di daerah Samudra Pasifik bagian tengah dan bagian timur. Selanjutnya ada aspek penyebab utamanya. Jadi IOD itu penyebab utamanya adalah perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur di Samudra Hindia. Namun jika El Nino itu penyebab utamanya adalah pemanasan abnormal di daerah Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Aspek berikutnya adalah dampak di Indonesia. Nah, jika pada fase positif itu bagian-bagian di daerah Indonesia akan cenderung lebih kering atau mengalami musim kemarau. Namun jika pada fase negatif itu daerah di Indonesia cenderung mengalami banyak musim hujan. Nah, kemudian dampak di Indonesia pada fase El Nino itu umumnya membuat Indonesia lebih kering dan akan terjadi kemarau panjang. Nah, selanjutnya pada aspek sirkulasi atmosfer, IOD itu melakukan perubahan angin barat dan timur di Samudra Hindia. Namun pada El Nino itu akan terjadi perlemahan angin pasat dan perubahan sirkulasi Walker tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada aspek hubungan dengan Indonesia. Pada Indian Ocean Dipole itu akan menentukan intensitas curah hujan secara regional. Namun jika pada El Nino itu akan mempengaruhi musim kemarau dan potensi kekeringan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke cara memprediksi Indian Ocean Dipole atau IOD. Yang pertama tentunya ada pemantauan suhu permukaan laut atau SST yang terjadi anomali. Selanjutnya ada indeks dipole mode atau biasa disebut dengan DMI, yaitu indikator numerik untuk menentukan fase dari IOD. Dan yang terakhir adalah model iklim dan prediksi dari musiman. Nah, sekian presentasi tentang Indian Ocean Dipole atau IOD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.